Nggak kerasa sebentar lagi mau masuk tahun 2026. Banyak hal yang udah kita lewati di tahun 2025 ini. Tapi ada satu hal yang nggak berubah. Rakyat masih mencari barang mewah bernama keadilan dan masih menunggu barang langka bernama kesejahteraan. Dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, dua barang itu cuma dijadiin jargon kampanye doang. Nggak lebih dan nggak kurang. Karena habis menang pemilu dan setelah menjabat, dua barang itu nggak pernah benar-benar diperjuangkan sama sekali. Kecuali ya kalau demi perut sendiri, ya itu baru diperjuangkan. Atau jangan-jangan kemiskinan dan kebodohan itu emang sengaja dipelihara supaya kontestasi perebutan kekuasaannya jadi lebih gampang direkayasa. Biang kerok dari rusaknya tata negara dan tata ruang alam kita kemarin itu diungkapkan sama Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin waktu kuliah umumnya di Universitas Hasanuddin. Jenderal Safri bilang ada musuh dalam selimut. Dan dengan keras plus tegas, dia ngajakin kita semua untuk melawan musuh dalam selimut itu. Siapa kira-kira musuh dalam selimut itu? Sok digaskan, ini dia pose proof-nya. Warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi? Seperti yang tadi gue bilang, keadilan adalah barang yang mewah di Indonesia. Dan karena saking mewahnya, banyak rakyat yang nggak mampu untuk beli. Karena harga untuk mendapatkan barang itu mahalnya nggak kira-kira. Aturan seperti tidak berlaku untuk penguasa. Seperti yang baru-baru ini kejadian dan viral, yaitu soal Kapolri yang menandatangani peraturan baru supaya anggota Polri bisa ngisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga. Ini tuh sesuatu banget. Dan keputusan ini langsung dikomenin sama Prof. Mahfud MD. Dia bilang kalau peraturan yang dibuat Kapolri ini melanggar konstitusi dan nggak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Gue yang awalnya nggak gitu ngeh dengan isu ini, mendadak langsung nyari tahu kenapa dibilang melanggar konstitusi. Dan ternyata emang ada putusan MK yang dengan tegas melarang anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di kementerian ataupun lembaga manapun. Padahal putusan MK itu final dan mengikat. Terus kenapa Kapolri malah menandatangani peraturan Polri ini? Dan sampai detik ini, gue belum nemuin statement resmi dari pihak Polri masalah aturan MK yang menurut Prof. Mahfud dianggap melanggar konstitusi. Nah, gue ngarepnya sih dari pihak Polri buruan ngerespon hal ini supaya nggak terjadi banyak spekulasi di masyarakat. Daripada ntar masyarakat salah mikir, salah ngomong, terus malah dipenjarain. Lebih baik dijelasin maksud dan tujuannya sekaligus alasan dibalik keputusan ini. Karena setahu gue, semua keputusan MK itu harus ditaati oleh semua pihak. Ini gue tekankan lagi. Setahu gue, keputusan MK seperti apapun itu harus ditaati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Suka ataupun tidak, clean and clear. Harusan sih seperti itu. Bener gak? Contohnya nih, putusan MK nomor 90 tahun 2023 tentang batasan umur capres dan cawapres mau dikritik dan dikomplain seperti apapun, tetap aja putusan itu berjalan dan nggak bisa dibatalin. Walaupun putusan MK waktu itu dinilai sebagai akal bulusnya si Jokowi yang dieksekusi sama adik iparnya di MK untuk memuluskan jalan anaknya Jokowi, si Gibran, untuk jadi calon wakil presiden waktu itu. Dan waktu itu juga udah diputusin oleh MK kalau putusan MK tentang batasan umur itu melanggar etika. Tapi toh putusan MK 90 itu tetap berlaku dan tetap berjalan kan. Masyarakat bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Cuman bisa ngikutin dan pasrah. Tetap aja harus bayar pajak untuk ngegaji dan bayarin semua fasilitas buat Gibran. Karena dia sekarang udah jadi wakil presiden. Tapi bukankah seharusnya sikap kita yang benar adalah seperti itu? Ngejalanin hasil putusan MK apapun kondisinya. Tapi kenapa Kapolri terkesan gak mau ngikutin putusan MK itu? Dah, kita tunggu aja statement resmi dari Polri soal itu. Kalau masalah spekulasi di balik ini sih udah banyak banget beredar. Tapi kalau gue sampein di sini, yang ada bisa-bisa ntar malah gue yang dikirimin surat cinta dari Pak Polisi. Peace, Pak Pol. Oke, kita ganti topik. Sekarang gue mau ngajak lu semua pada mikir, siapa yang dimaksud musuh dalam selimut oleh Pak Menteri Pertahanan? Menhan itu adalah seorang tentara senior yang udah ngelewatin banyak pertempuran di medan perang. Terus mendadak dia bicara soal musuh dalam selimut. Itu artinya ini adalah masalah yang serius dan udah kronis.
Bahkan kemungkinan gak bisa ditangani tanpa dukungan rakyat. Kalau dari gua, yang gua tangkap nih, apa yang diomongin sama Jenderal Safri ini ditujukan buat para oknum pejabat dan aparat yang jadi backing pengusaha kotor yang jadi penyebab kerusakan lingkungan yang saat ini menyebabkan bencana di Sumatera dan berpotensi menyebabkan bencana di daerah lain juga. Gak perlu gue sebut namanya, gue yakin lu udah pada tahu. Ya, kalau di balik perusahaan tambang dan illegal logging yang rusak dan kerugian negara itu ada nama tokoh-tokoh besar, dan tokoh-tokoh itu adalah orang-orang yang punya pengaruh kuat untuk mengatur permainan supaya bisnis pengusaha kotor itu tetap aman. Selain itu, ada juga yang berpendapat kalau musuh dalam selimut yang dimaksud adalah para pembantu presiden yang nggak pernah kerja serius dan nggak pernah ngasih info yang benar ke Pak Presiden. Kita ambil contoh nih, waktu penanganan bencana di Sumatera kemarin. Ada yang ngomong kalau laporan kepada presiden itu banyak yang nggak benar. Contohnya laporan Bahlil soal listrik. Dia bilang 90-an% listrik udah beres, tapi faktanya kagak bener. Terus ada lagi soal tenda BNPB yang katanya baru dipasang menjelang kunjungan presiden, dan masih banyak lagi. Ini baru yang muncul di publik. Yang nggak muncul di publik, gue yakin lebih banyak lagi laporan-laporan lain yang nggak benernya. Nah, kalau semua laporannya nggak bener, gimana presiden mau ngambil keputusan yang bener? Pejabat-pejabat ABS kayak gini, ini berpotensi bisa jadi musuh dalam selimut juga. Abis tadi ngebahas tentang musuh dalam selimut, terus sekarang kita ngebahas masalah pelanggaran konstitusi, baru masuk ke tentang barang langka dan barang mewah yang saat ini susah banget untuk didapetin, yaitu kesejahteraan dan keadilan. Gimana caranya kita bisa mendapatkan kesejahteraan kalau keadilan bagi seluruh rakyat Indonesianya kagak ada? Contoh ketidakadilan yang nyata ya putusan MK 90 itu. Udah jelas putusan itu melanggar etika, tapi kok malah tetap berlaku. Itu artinya kita sekarang punya wapres yang lahir dari proses yang cacat etika. Pantas tuh orang kosong banget. Jangan-jangan dari cacat etika terus ke cacat otak, makanya jadi cacat mikir. Putusan itu katanya berlaku untuk semua anak-anak muda. Kalau gitu kenapa diputusinya mepet banget? Siapa anak muda yang siap maju di Pilpres kalau dikasih waktu persiapan yang mepet? Adilnya di mana? Pada saat itu ya cuma bocah kosong yang bernama Gibran aja yang siap maju di kontestasi Pilpres. Bukan siap secara kualitas loh ya, tapi siap secara mesin politik. Karena kebetulan bapaknya juga orang yang nggak tahu diri, yang tega merusak tatanan demokrasi yang udah susah payah dibangun, dijaga, dan dijalankan oleh bangsa kita. Dan hebatnya, dia merusak itu semua dengan muka polos dan wajah lugunya. Kita semua benar-benar dipermainkan sama dia. Dan masih soal keadilan. Kemarin ada kakek-kakek umur 71 tahun yang nangkap 2 burung cendet senilai ratusan ribu. Dia dituntut 2 tahun penjara. Tuntutan ini sama nilainya dengan tuntutan beberapa koruptor yang udah mencuri duit rakyat sampai miliaran rupiah. Silakan lu nilai. Adil nggak itu? Suara-suara kritikan tentang keadilan di awal tahun ini pernah disuarakan rakyat lewat hashtag peringatan darurat. Bahkan untuk menyuarakan itu, rakyat sampai harus turun ke jalan. Masih ingat nggak gerakan itu? Gerakan itu terjadi karena tidak pernah ada keadilan untuk rakyat. Seingat gue, peringatan darurat itu adalah gerakan dari rakyat yang udah muak dan gak mau lagi dikerjain sama kekuatan politik si Jokowi. Karena waktu itu ada upaya dari kaki tangannya Jokowi di kekuasaan untuk ngerubah lagi aturan main tentang kepala daerah yang terindikasi kuat mau dipakai untuk memuluskan jalan anaknya si Jokowi lagi, yaitu si Kaesang untuk jadi kepala daerah. Kita sih sebenarnya nggak masalah ya kalau ada anak muda yang mau jadi pemimpin daerah atau negara. Cuman ya jangan licik, ikutin aturan mainnya. Kalau aturannya belum bisa, ya sabar. Tunggu waktunya tiba. Jangan malah aturan negaranya yang dirubah cuma buat memuluskan jalan satu keluarga. Udah abangnya, terus adiknya mau pakai cara yang mirip-mirip juga. Itu gila itu. Ya akhirnya rakyat marah. Karena ini negara milik bersama. Bukan milik keluarga Jokowi dan para penjilatnya si Jokowi. Selain kritikan lewat hashtag peringatan darurat, pernah ada juga gerakan Indonesia Gelap.
Ini juga gerakan dari rakyat yang protes soal keadilan akses pendidikan. Negara mau efisiensi, silakan. Rakyat juga nggak masalah, tapi jangan ganggu anggaran untuk pendidikan. Kalau anggaran pendidikan dipangkas, terus gimana dengan kualitas pendidikan kita? Lalu nggak dipangkas aja operasional pendidikan kita udah amburadul, apalagi kalau dipangkas. Dan kalau kualitas pendidikan kita nggak bagus, gimana nasib anak-anak kita? Ya gelap itu. Oh, masih ada lagi soal kesejahteraan. Dulu pernah kan ada hashtag kabur aja dulu sampai jadi trending topik. Padahal itu adalah suatu bentuk protes dari rakyat tentang susahnya dapat kerja di sini. Lapangan kerjaannya juga nggak ada. Terus apa yang mau diharapkan? Jadi anak-anak muda kita berharap pada lapangan kerja yang ada di luar negeri. Makanya lahirlah gerakan kabur aja dulu. Yang parahnya malah ada pejabat yang nyinyir, ya udah pergi aja lu dari sini. Atau ada juga tuh termul yang ngomong, wah lu nggak cinta negara ini, wah lu nggak peduli sama negara ini. Nah kan, mereka bukannya introspeksi diri, malah nyinyir. Padahal yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja itu sekarang orangnya jadi wakil presiden. Tahu kan siapa orang yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja itu? Bapaknya tukang bohong, anaknya tukang ngibul. Gue jadi setuju sama Rocky Gerung yang nyebut mereka adalah bajingan tolol. Apa lo? Warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi?